Setelah Jia naik jabatan tiada hari tanpa Si, ya memang seharusnya seperti itu karena ia sekarang wakil direktur dan Si direktur utamanya. Seperti ketemu klien berdua terus rapat bareng yang pasti kemana-mana mereka selalu nempel. Dan seolah menjadi kebiasaan pelakuan manis Si kepada Jia kembali diperlihatkan. Itu terjadi saat keduanya melakukan makan bersama dengan perhatian Si meminta Jia makan yang banyak biar dede bayinya sehat katanya. Ia mengatakan itu seolah-olah sudah jadi ayah yang baik saja. Setelahnya dilanjutkan dengan acara suap-suapan yang membuat mereka terlihat benar-benar seperti keluarga bahagia. Tapi kebahagiaan yang dirasakan Jia harus kandas ketika ia tanpa sengaja menguping pembicaraan Si dan Ana yang saat itu Si berniat menyusul Ana ke Eropa. Walaupun Si tahu kalau istrinya menguping, ia dengan santainya menghampiri Jia dengan tampang biasa saja. Sedangkan Jia sendiri yang mendengar pembicaraan Si dan anaknya sangat terluka. Bukan Jia namanya kalau sampai ketahuan sakit hati atau mungkin ia sadar diri. Jia malah dengan sukarela membantu Si Ji suaminya untuk bertemu wanita lain. Dengan cara ngibulin nenek Si, Jia meminta izin untuk Si kepada neneknya. Yang alasannya kalau Si ada kunjungan kerja ke Eropa katanya. Jia melakukan itu karena tahu kalau nenek Si tak bakal ngasih izin untuk suaminya yang berniat apel ke perempuan lain. Atas tindakan di luar akal sehat Jia itulah membuat Si mengungkapkan beribu-ribu terima kasihnya. Dan tak tahu dirinya seorang Si setelah sebelumnya tega menusuk hati Jia, Si tiba-tiba saja terlihat kesal. Itu terjadi ketika anaknya mengundang Dilan dalam acara makan bersama mereka. Si kesal melihat keakraban Jia dan Dilan, tambah kesal lagi ketika mereka saling memuji, dan atas kejadian tersebut membuat Si protes pada neneknya. Ia protes kenapa neneknya mengundang Dilan katanya. Dan tahu apa jawaban si nenek? Ternyata ia berencana meminta Dilan untuk membimbing Jia dalam memimpin perusahaan. Mendengar itu tambah proteslah Si, saya tidak setuju. Kenapa harus Dilan katanya. Seolah si nenek ini tahu kalau ada yang tidak beres terhadap cucunya, ia terus-menerus mengompori Si. Sampai pada suatu jawaban yang membuat Si gugup. Ya terserah nenek lah, ia mau siapa lagi kan, katanya Si mau ke Eropa, begitu katanya. Kekesalan Si terus berlanjut ke hari setelahnya. Contohnya saja saat sarapan pagi ia panik tak menemukan Jia di kamarnya. Setelah tahu kalau Jia sarapan bareng Dilan dan tak mengajaknya, membuat Si mencak-mencak. Tambah kesal lagi ketika neneknya dengan sengaja mengatakan kalau Jia pergi ke kantor bareng Dilan. Akibatnya Si manyun sepanjang hari. Tak berhenti sampai di situ, Jia kembali mengabaikan Si setelah Si meminta makan siang bareng, dan itu juga gara-gara Dilan. Dan ternyata Si pun berpikiran yang sama. Ia berpikir kalau neneknya tahu ia berniat apel bukan untuk berkunjung kerja ke Eropa. Ia juga menduga kalau neneknya sengaja membuatnya cemburu. Kecurigaannya itu ia ceritakan kepada asistennya. Dan yang membuat geli sendiri adalah ketika asistennya mempertanyakan tentang cemburu tidaknya bosnya tersebut. Yang dijawab tidak mungkin katanya. Dan ia menjawab sambil berekspresi kesal, seolah Si benar-benar cemburu. Mungkin Si sekarang benar-benar sudah ada rasa kepada Jia. Dan itu terbukti ketika Si berniat terbang mengunjungi Ana. Ia rela membatalkan itu hanya demi Jia, yang saat itu asistennya mengabarkan kalau Jia pingsan katanya. Padahal sebelumnya keberangkatannya Si itu sudah berbincang-bincang dengan Ana kalau ia bakal ke sana. Dan Ana sendiri berniat menyambut Si. Dan bukti kedua adalah saat Si melihat kebersamaan Jia dan Dilan yang kembali membuatnya kesal. Terus saat dokter di sana menganggap kalau Dilan adalah suami Jia, lebih-lebih kesal lagi. Tapi setelah apa yang diperlihatkan Si akhir-akhir ini, ternyata hanya sebatas kekhawatiran seorang ayah kepada anaknya saja, tidak dengan Jia selaku ibu dari anaknya. Atau mungkin Si hanya menyangkal perasaannya saja, entahlah. Tapi yang jelas Ia mengatakan kepada Jia kalau ia akan menjadi suami yang baik untuk Jia hanya 1 tahun saja katanya. Dan perkataan itu membuat Jia terlihat kembali sakit, tapi setelahnya ia kembali kuat atau mungkin pura-pura tegar. Setelah tega mengatakan itu kepada Jia, Si dihubungi anak yang mempertanyakan kalau Si tak kunjung tiba. Yang akhirnya Si meminta maaf dengan alasan banyak kerjaan, dan yang membuat Si terdiam ketika Ana meminta kejelasan tentang hubungan mereka. Jangan buat Ana menunggu katanya, dan itu disanggupi oleh Si tanpa memikirkan perasaan istrinya Jia. Dan benar saja setelah mengatakan janjinya kepada Ana, sifat Si kembali berubah. Ana kembali diabaikan. Untungnya Ana sadar diri walaupun Si adalah suaminya tapi bukan miliknya. Yang Ana bisa lakukan sekarang hanya memperhatikan Si dalam diam. Dan ternyata pelakuan Si kepada Jia tersebut diketahui neneknya, yang saat itu juga neneknya menemui Jia dan memintanya untuk membalas.
dengan rencana yang sudah dibuatnya. Dan rencana tersebut adalah melakukan hal yang sama seperti yang Si lakukan kepada Jia, yaitu Jia mengabaikan Si sampai gondok. Bukan Jia saja, semua anggota keluarga Si kompak melakukan hal yang sama. Dan rencana mereka sukses besar yang akibatnya sifat pelin-pelan Si kembali kumat. Si kembali memberikan Jia harapan-harapan kosongnya. Contohnya saja Si membawa Jia jalan-jalan, terus memberi perhatian lebih kepada Jia saat makan bersama, yang akibatnya hati Jia kembali mencair. Sampai pada suatu momen di tempat tersebut, tanpa sengaja keduanya melihat sebuah foto keluarga kecil yang membuat mereka membayangkan masa depan mereka. Dan lagi-lagi momen tersebut membuat mereka tersenyum. Bukan itu saja, mereka juga melakukan foto bareng dengan tema keluarga dengan sangat bahagia. Tapi kesenangan mereka tak lama, mereka kepergok teman Ana yang langsung mempertanyakan status mereka. Dia yang mengetahui itu kaget, yang saat itu juga ia langsung melarikan diri. Dan saat itu jugalah dia kembali disadarkan kalau suaminya hanya milik Ana, bukan dirinya. Dia berjalan dengan ekspresi putus asa. Ia tak mau pulang karena takut ketahuan si nenek karena tak pulang bersama Si. Yang akhirnya ia nongkrong di sebuah pelabuhan masih dengan suasana hati yang sama. Dan ternyata jadi kagetkan dengan kedatangan Dylan yang akhirnya sedikit beban Ana bisa ia luapkan dengan bercerita tentang kehidupannya kepada Dylan. Sedangkan Si ngamuk-ngamuk karena dia tak bisa dihubungi. Dan ternyata temannya Ana yang memergoki Jia dan Si tadi langsung ia laporkan kepada Ana sendiri. Bahkan ia mengatakan kalau Si dan Jia berada di toko Ana katanya. Tak lupa ia juga mengatakan ekspresi bahagia Si saat itu. Atas kabar tersebutlah membuat Ana kaget tak percaya. Lagi nikmat-nikmatnya Jia dan Dylan ngerumpi, tiba-tiba saja mereka dilabrak Si Ji. Si kesal karena melihat Jia berduaan dengan pria lain. Gak punya kaca kali ya nih orang, dirinya sendiri sering melakukan hal itu, tapi giliran Jia yang melakukan itu nggak boleh. Si buru-buru meminta Jia pulang masih dengan tampang kesal. Dan tambah kesal lagi ketika Dylan menjanjikan makan bersama Jia. Ya seperti itulah seorang Si, perasaannya masih labil. Sedetik yang lalu gombal-gombalan dengan anak kekasihnya, dan di detik saat ini ia kembali memberikan perhatian lebih kepada istrinya Jia. Dan anehnya sudah tahu seperti itu Jia masih pula masuk lubang yang sama. Sampai pada suatu ketika situasi yang dialami Jia diketahui oleh ibunya. Itu terjadi ketika ibunya Jia berniat mengunjungi Jia di rumah Si. Padahal saat itu Jia sendiri sedang berkunjung ke rumah ibunya. Yang kebetulan saat itu ibunya Jia tak sengaja melihat kamar Jia dan suaminya yang membuatnya kaget. Bagaimana tidak kaget, di kamar tersebut terpampang banyak foto-foto anak yang notabene bukan istri Si. Sedangkan foto istrinya Jia tak satu pun kelihatan. Yang berakhir kamar tersebut menjadi berantakan karena luapan emosi dari ibu Jia. Salah satunya foto Ana yang paling parah ia coret-coret. Ia gondok pada anaknya sendiri yang terima saja diperlakukan seperti itu oleh Si. Melihat fakta yang ada membuat ibunya Jia menangis. Tapi setelahnya pura-pura tidak tahu. Ibunya Jia hanya meluapkan isi hatinya tersebut kepada anaknya sewajarnya saja, hanya lewat sebuah chat. Walaupun begitu sukses membuat Jia sedih. Sejak saat itu hari-hari Jia dilanda kekhawatiran. Ia takut kalau nanti anaknya sudah lahir ia harus berpisah. Ia takut tak bisa melihat buah hatinya tumbuh tanpa dirinya. Dan kekhawatiran tersebut Jia katakan pada Si Ji. Yang saat itu Si menenangkannya kalau Jia boleh melihat anaknya kapanpun Jia mau katanya. Sepulangnya mereka ke rumah, keduanya dikagetkan dengan foto Ana yang sudah digantikan dengan sebuah foto bayi. Dan ternyata itu adalah ulah bibi Si Ji. Itu ia lakukan karena ibunya Jia bercerita tentang foto Ana yang ia rusak. Dan tentunya ibu Jia juga bercerita tentang penderitaan anaknya yang ia rasakan sebagai seorang ibu. Melihat itu Jia meminta menggantikannya dengan foto anak kembali, tapi dicegah oleh Si Ji dengan alasan kalau saat ini Jia membutuhkan foto tersebut karena ia sedang hamil katanya. Dan Jia mengatakan itu dengan tampang tidak ikhlas. Setelahnya Jia menghubungi ibunya dan berterima kasih atas foto bayinya. Jia suka katanya. Dan tahu apa yang terjadi? Ibunya malah marah-marah meluapkan kekesalan yang tertunda tadi. Ia meminta Jia lain kali kalau ada masalah untuk cerita kepada ibunya. Setelah kesedihan barusan berpindah ke momen yang membuat Si kesal. Ia kesal karena Dylan lagi-lagi menemui istrinya. Tambah kesal lagi ketika neneknya meminta Dylan untuk menemani Jia ke sebuah acara amal. Yang saat itu juga Si mempertanyakan itu dan buru-buru mengajukan diri untuk menemani Jia, yang membuat neneknya tersenyum.